Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di live aku. Seperti biasa kita bakal ada 5 soal teman-teman yang bakal menemani kalian di malam hari ini. Gimana kabarnya? Masih semangat untuk persiapan P3K-nya teman-teman? Aku harap kalian masih tetap semangat ya dalam persiapan P3K karena bentar lagi nih ujiannya ya. Jadi persiapannya harus digetolin lagi. Oke, seperti biasa, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, silahkan di tap-tap dulu layarnya. Dan juga jangan lupa di-share link live TikTok aku, bisa ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian, supaya mereka bisa belajar bareng dengan aku. Oke teman-teman, sebelum ke soalnya, jangan lupa disediakan dulu kertas kecil-kecilnya. Ya, supaya bisa tahu nih benar dan salahnya berapa. Hadir Kak, hadir. Halo Kakak Munteh. Hadir Kak Ani. Oke teman-teman, Kak bahas soal kisi-kisi dong. Nanti untuk soal kisi-kisi bahasnya lebih lanjut di grup tele aja ya teman-teman semua. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh dijawab dulu nih untuk soal nomor satunya. Kita baca dulu ya bareng-bareng pertanyaannya. Di sini rata-rata jawabannya adalah yang D. Kita lihat nih, kira-kira mana ya jawaban yang benar. Hadir Kak Hilal. Halo Kak Ida. Oke teman-teman, kita langsung aja ya baca ke soal nomor 1. Nyonya F usia 24 tahun, G1 P0 A0, hamil 12 minggu, datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 2 jari atas simpisis. Selanjutnya, bidan melakukan imunisasi TT1. Pada usia kehamilan berapakah TT2 diberikan? Nah, ini soal TT ya, soal imunisasi tetanus pada ibu hamil ataupun pada calon pengantin itu sering banget keluar waktu ujian P3K tahun lalu ya. Kemungkinan tahun ini pasti keluar lagi nih terkait TT. Nah, jadi ya di sini kira-kira pada usia kehamilan berapa nih TT2-nya diberikan? Oke, jarak dari TT1 ya sampai ke dari TT1 ke TT2 itu jaraknya adalah 1 bulan atau 4 minggu, teman-teman. Nah, sekarang waktu disuntik TT1-nya pada usia kehamilan berapa? Pada usia kehamilan 12 minggu. Nah, 4 minggu ke depan itu baru dilakukan suntik TT kedua, teman-teman. Nah, 4 minggu ke depan itu kira-kira hamilnya berapa minggu tuh usia kehamilannya? Kita tinggal tambahin aja ya, berarti 16 minggu atau usianya 4 bulan, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang D. Rata-rata pada benar ya jawab D. Ada yang jawab A juga nih, Kak Eva ya, 13 minggu. Jangan salah hitung ya teman-teman ya, kan dari TT1 ke TT2 itu 4 minggu. Nah, sedangkan sekarang usia hamilnya adalah 12 minggu. 4 minggu ke depan itu adalah 16 minggu, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 2, kita jawab dulu untuk soal nomor 2. Silakan dijawab teman-teman untuk soal nomor 2. Kak Atik, halo Kak, aku baru pertama kali ikut live-nya Kakak. Oh iya, selamat bergabung Kak Atik ya. Semoga bisa mengikuti persiapan P3K-nya bareng aku. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Silakan dijawab dulu untuk soal nomor 2 ya. Nyonya X usia 23 tahun. G1 P0 A0, usia hamil 26 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan ingin imunisasi TT, riwayat imunisasi pada saat TT catin dan setelah itu mendapatkan TT selanjutnya. Berapakah status TT saat ini pada kasus di atas? Ya, kira-kira mana nih jawabannya yang benar? A, B, C, D, atau E, teman-teman? B. Oke, rata-rata adalah yang B ya. Di sini jawaban terbanyak dikirim B. Ada yang jawab C juga. Kira-kira mana nih yang benar, B atau C ya kira-kira? Nih teman-teman yang jawab B, silahkan kasih alasannya kenapa jawab B. Dan juga yang C kenapa, tolong kasih alasannya kenapa pada jawab yang C, teman-teman. Silahkan di komen-komen di kolom komentar ya. Nomor 1 tadi apa Kak? Nomor 1 tadi itu jawabannya adalah 16 minggu atau D ya jawabannya. Dan teman-teman yang baru bergabung ataupun telat gabungnya, nanti kalian bisa tonton ulang aja rekamannya. Itu aku up ulang di YouTube aku oleh Sakina Putri besok ya. Jadi aku nggak akan ngulang-ulang lagi di sini ya, aku bakal lanjut aja terus. Kalau misalnya kalian ketinggalan, kalian silahkan nonton ulang aja rekamannya di YouTube aku, namanya Awil Sakina Putri. Besok aku up teman-teman untuk rekaman malam ini.
Nah, kita baca dulu soalnya, kita cerna dulu ya baik-baik ya. Ini soalnya agak menjebak teman-teman ya. Soal-soal ujian biasanya memang suka menjebak, suka bingung kita dibikinnya. Ditambah dengan pepetan waktu ya. Jadi agak panik gitu. Nggak boleh panik pokoknya kalau ngerjain soal ujian. Oke, Nyonya X di sini usianya 23 tahun ya. Nah, di sini dia hamil 26 minggu usia kehamilannya. Nah, di sini ibu mengatakan ingin lanjut imunisasi TT. Riwayat imunisasi TT-nya perlu pasti sebelum kita memberikan imunisasi TT pasti perlu kita kaji dulu riwayatnya ya, teman-teman ya. Riwayat TT-nya itu udah sampai TT berapa nih? C. Karena ibu sudah mendapatkan TT2 setelah mendapatkan TT Catin dan usia kehamilan 6 bulan kemudian TT3. Oke, kita lihat dulu nih mana yang benar ya, B atau C. Nah, jadi teman-teman, riwayat imunisasinya kita perlu kaji dulu. Ternyata riwayat imunisasinya adalah sudah pernah TT Catin. TT Catin itu maksudnya TT1 ya. Nah, kemudian setelah itu dia mendapatkan TT selanjutnya. Nah, TT Catin tadi kan TT1 ya. Nah, harusnya dia suntik TT ulang itu 4 minggu setelah TT Catin atau TT1 tadi. Nah, yaitu dia sudah mendapatkan TT1 dan TT2, teman-teman. Nah, sini kan riwayatnya TT Catin dan setelah itu mendapat TT selanjutnya. Artinya riwayatnya apa? Riwayat TT1 dan TT2, teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah status TT saat ini pada kasus di atas. Nah, di sini dia datang 26 minggu ya. Nah, kita lihat di sini aku ada tabelnya ya, kalau nggak salah. Mana dia? Nah, ini dia. Nah, ada TT1, TT2, TT3 sampai dengan TT5, teman-teman. TT1 ini tadi masuknya bagian Catin ya. Kemudian 1 bulan atau 4 minggu ke depan dia baru lanjut TT2, teman-teman ya. Nah, kemudian dari TT2 ke TT3 itu jaraknya adalah 6 bulan ya. 6 bulan setelah TT2 seperti itu. Nah, di soal itu tidak dikasih tahu kapan dia hamil, kapan dia nikahnya ya, dari jarak nikah atau dari jarak TT1 ke dia hamil yang tadi, teman-teman. Nah, jadi status TT-nya si pasien itu adalah di TT3, teman-teman ya, karena jaraknya 6 bulan setelah 6 bulan setelah TT2, teman-teman ya. Ngerti ya sampai situ ya. Jadi di sini pasiennya kan riwayatnya udah dapat TT1 dan TT2. Nah, berarti status TT-nya yang sekarang ya, yang sudah diberikan pada usia kehamilan 26 minggu itu adalah TT3 kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang C. Untuk materi TT sendiri itu udah pernah aku share di grup Telegram, jadi silahkan dibaca-baca lagi ya. Nah, tadi tuh banyak banget aku lihat jawaban terbanyak itu dikirim adalah opsi B. Yang C itu hanya beberapa orang aja ya. Jadi untuk yang nomor 2, soal nomor 2 yang benar adalah yang C. Ada yang benar soal nomor 2, teman-teman? Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Oke, lanjut 3, teman-teman silahkan dibaca dulu untuk soal nomor 3. Kak, grup Telegramnya apa? Buat Kak Titin kalau misalnya masuk mau masuk ke grup Telegram silahkan pergi aja ke Instagram Lolos ASN ya. Di situ ada WA admin 1, silahkan di WA. Kalau nggak terhubung sama WA-nya langsung aja DM IG-nya ya, teman-teman ya. Kayak gitu cara untuk gabungnya. Oke, soal nomor 3 silahkan dibaca dulu pertanyaannya. Seorang ibu usia 35 tahun mempunyai 6 anak ya. Usia anak terkecil 1 tahun datang ke BPM ingin menggunakan AKDR atau IUD ya. Setelah konseling, pasien mantap menggunakan AKDR CUT 380A ya. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan fisik untuk penapisan awal. Pemeriksaan fisik apa saja nih yang wajib dilakukan bidan pada kasus tersebut? Oke, di sini jawaban terbanyak adalah yang B ya. Aku lihat kira-kira benar nggak nih yang B. Nah, jadi si pasiennya itu berencana akan menggunakan IUD, teman-teman. Nah, syarat IUD itu adalah panggulnya nggak boleh pendek ya. Ukuran uterusnya itu harus lebih dari 6 cm ya, teman-teman ya. Kemudian tidak ada penyakit radang panggul ya. Seperti itu, teman-teman. Dan lain sebagainya. Nah, jadi perlu pemeriksaan untuk penapisan awalnya. Nah, apa aja nih pemeriksaannya, teman-teman? Nah, di sini kalian bisa screenshot ya. Ini ada pemeriksaan sebelum pemasangan AKDR ya. Yang pertama ada pemeriksaan abdomen atau pemeriksaan palpasi perut.
Ya, ini untuk menilai apakah ada nyeri atau ada benjolan, ada massa ya di daerah perut ibu. Nah, kemudian ada pemeriksaan inspeksi teman-teman ya, yaitu inspeksi pada genitalia eksterna ya, melihat apakah adanya luka bernanah atau adanya kelenjar Bartolini yang membesar ya. Kemudian kelenjar getah bening yang membesar teman-teman. Jadi itu perlu dievaluasi sebelum pemasangan AKDR ataupun IUD. Ini boleh kalian screenshot ya buat kalian baca-baca juga. Nah, kemudian ada pemeriksaan inspekulo teman-teman ya. Pemeriksaan inspekulo tuh apa aja? Nah, yang pertama dilihat dulu porsionya ya. Kemudian dilihat apakah porsionya itu ada erosi, kemudian apakah ada floor albus ya. Kira-kira floor albusnya itu normal atau patologis, seperti itu sebelum dilakukan pemasangan IUD. Nah, kemudian ada pemeriksaan bimanual juga, yaitu menilai apakah adanya nyeri goyang porsio ya, kemudian besar dan arah uterus ya. Arah uterus tuh biasanya diperiksa ya dengan sonde ya teman-teman ya, untuk melihat nih kira-kira uterusnya antero atau retro ya teman-teman ya. Kemudian panjang uterusnya juga kayak gitu, karena kalau uterusnya pendek itu nggak bisa dipakaikan IUD karena resiko akan ekspulsi atau keluar IUD-nya. Nah, kemudian untuk melihat juga apakah ada massa di adnexa, seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang diperlukan itu ada pemeriksaan abdomen, kemudian inspekulo, bimanual, dan inspeksi tadi ya teman-teman ya. Jadi kita balik ke soal, jadi jawabannya yang mana nih? Abdomen, inspekulo, bimanual, dan panggul. Nah, ini dia tadi ya. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Kayaknya soal nomor 3 ini rata-rata pada benar semua ya. Kak, kisi-kisi udah keluar belum P3K tahun ini? Untuk kisi-kisi P3K bidan terampil dan bidan ahli pertama udah aku share di grup Telegram. Jadi teman-teman yang males banget nih aktif grup Telegramnya ya, atau yang nggak pernah buka-buka grup Telegramnya, coba dibuka lagi teman-teman. Di situ dapat di share sama admin ya untuk kisi-kisinya. Lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, ini dia soal terkait kewajiban hak bidan ya teman-teman ya. Nah, ini tahun lalu ada juga yang dapat soal terkait kewajiban bidan ya. Kewajiban bidan tuh banyak banget, hak bidan juga banyak banget ya. Kewajiban terhadap pasien ya, terhadap tugas, profesi, diri sendiri, terhadap pemerintah ya teman-teman. Itu dibaca-baca lagi, untuk materinya udah pernah aku share di grup Telegram. Materi di grup Telegram tuh banyak banget, jadi silahkan dibaca-baca lagi teman-teman. Nah, kita baca dulu pertanyaannya. Buat kalian yang misalnya mau masuk ke grup Telegram, silahkan kalian pergi ke Instagramnya Lolos ASN. Di situ kalian bisa WA admin 1. Kalau misalnya nggak terhubung sama WA-nya, kalian DM aja Instagram Lolos ASN. Jangan lupa di follow dulu ya. Oke, soal nomor 4. Seorang perempuan mengidap penyakit HIV/AIDS datang ke bidan untuk berkonsultasi mengenai penyakitnya. Pada saat berbelanja di tukang sayur, bidan tersebut menceritakan kepada ibu-ibu yang lain mengenai penyakit perempuan yang kemarin datang berkonsultasi. Apa pelanggaran yang dilakukan oleh bidan tersebut? Nah, ini bidannya ini ya, cepu juga ya teman-teman ya. Bidan tukang gosip ya ini teman-teman ya, jangan sampai ada yang tukang gosip nih. Nah, kira-kira apa nih pelanggaran yang dilakukan? Ini pelanggarannya apa nih? Jawaban terbanyak adalah yang C. Oke, kita lihat ya, kira-kira mana nih yang benar? Pelanggaran terhadap apa nih? Ini mulai bervariasi ya, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Kira-kira mana yang benar? Ini mungkin materinya udah pada lupa ya, jadi jawabannya udah mulai bervariasi nih. Coba dibaca-baca lagi materinya teman-teman biar ingat, karena tahun lalu itu ada juga soal keluar soal-soal seperti ini ya. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak bisa dibaca, nggak tahu, karena aku udah ngirim materinya kayak gitu. Dan di beberapa live udah pernah dibahas juga soal kayak gini. Nah, kira-kira pelanggaran yang dilakukan apa? Ketinggalan Kak, buat teman-teman yang ketinggalan, nanti besok aku up ulang rekaman ini ya di YouTube aku, namanya Aulia Sakina Putri. Jadi jangan lupa di subscribe supaya kalian gak ketinggalan notifikasi aku teman-teman, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Oke, ini kira-kira nomor 4 apa nih pelanggaran yang dilakukan oleh bidan? Ini hampir sama dengan soal SKB CPNS. Iya, hampir sama, karena aku dulu kan mantan pengikut mantan peserta SKB ya teman-teman. Jadi aku masih ingat beberapa soal-soal yang aku dapat tahun 2021 atau 2022 deh kemarin aku ujian, 2021 kalau nggak salah. Nah, ini apa nih teman-teman? Jadi ya
si bidannya nih menceritakan rahasia pasien ya, bidannya gosip banget nih. Nah, kira-kira apa nih pelanggarannya? Klien dan masyarakat ya, kemudian pelanggaran kewajiban terhadap tugas ya, kewajiban bidan terhadap profesi, kewajiban bidan terhadap diri sendiri, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa dan bangsa, teman-teman. Nah, kalau kewajiban bidan terhadap pasien atau masyarakat ya, itu kewajibannya adalah tidak boleh membeda-bedakan pasien antara kaya dan miskin ya. Itu udah ada banget di sumpah bidan juga udah ada ya, waktu kita wisuda itu udah ada banget sumpah terkait kewajiban bidan tidak membeda-bedakan antara pasien kaya, miskin, mau pasien umum atau pasien BPJS itu sama aja, teman-teman. Nah, kemudian pelanggaran kewajiban terhadap tugasnya ya. Kalau kewajiban bidan terhadap tugasnya ya pastinya melakukan pelayanan kesehatan atau pelayanan kebidanan dengan semaksimal mungkin atau separipurna mungkin, teman-teman. Kemudian satu lagi apa? Tidak menceritakan rahasia pasien atau menjaga kerahasiaan pasien. Nah, menjaga kerahasiaan pasien itu masuk ke bagian kewajiban bidan terhadap tugas, teman-teman. Nah, kemudian ada kewajiban bidan terhadap profesi ya. Ini biasanya bertanggung jawab sama organisasi profesi ya, menjaga nama baik organisasi profesi ya, kemudian tidak melanggar kode etik seperti itu. Nah, kemudian ada kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri contohnya apa? Yaitu misalnya lanjut kuliah ya, teman-teman ya, lanjut kuliah, kemudian itu menambah pendidikan ya, kayak seminar dan lain sebagainya, pelatihan ya, teman-teman. Kemudian menjaga itu apa namanya, seperti cuci tangan dulu ya sebelum megang pasien ya, supaya menghindari yang namanya infeksi nosokomial. Itu juga kewajiban terhadap dirinya sendiri, menjaga kesehatannya sendiri, teman-teman ya. Kemudian ada kewajiban terhadap pemerintah, nusa dan bangsa. Contohnya apa? Membantu program pemerintah seperti penurunan AKI AKB ya, kemudian program penurunan stunting pada anak-anak seperti itu. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang B, pelanggaran kewajiban terhadap tugasnya. Jadi kewajiban bidan terhadap tugasnya itu adalah melaksanakan pelayanan asuhan kebidanan ya secara paripurna ataupun semaksimal mungkin, kemudian dan menjaga kerahasiaan pasien. Itu nggak boleh bocor, teman-teman ya, apalagi kalau misalnya ada aib-aib pasien nih nggak boleh diceritain. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 5. Ada yang benar jawabannya B. Tadi aku kayak lihatnya banyak banget yang jawabnya A ya. Ada yang benar nggak jawabannya B? YouTube-nya apa, Kak? Nama YouTube aku Aulia Sekina Putri, teman-teman. Jadi kalian bisa search di pencarian YouTube, itu ada kok. Oke, dari 4 soal ini ada yang masih benar semua nggak nih? Betul dong. Oke, teman-teman lanjut ya ke soal nomor 5. Silakan dijawab, ini soal terakhir kita. Bahas kebutuhan vitamin dan mineral dong. Untuk soal kebutuhan vitamin dan mineral itu sebenarnya udah pernah dibahas ya di soal TO1 di grup Telegram ya, teman-teman. Mungkin yang baru bergabung silakan dikerjain dulu tuh TO1-nya ya, karena di situ banyak banget soal-soal terkait vitamin ya. Kuis-kuis yang awal-awal sekali itu juga banyak banget terkait vitamin, mineral pada ibu hamil, ibu nifas, ibu menopause ya, teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 5 lagi. Silakan dijawab. Untuk kohor materinya udah pernah di-share kok di grup Telegram, dan soal-soal kohor itu udah sering banget aku bahas. Ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang bayi laki-laki baru saja lahir di BPM dengan kondisi tidak menangis, warna kulit kebiruan, dan tonus otot lemah. Setelah dilakukan langkah awal resusitasi, bayi bernafas, frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit, dan warna kulit akrosianosis. Tindakan bidan selanjutnya yang tepat untuk kasus tersebut adalah... Oke, jawaban terbanyak adalah yang B. B itu adalah VTP atau ventilasi tekanan positif 20 kali dalam 30 detik. Oke, jadi di sini ya bayinya lahir dengan asfiksia, yaitu tidak nangis ya. Bayinya lahir tidak menangis, warna kulitnya biru, tonus ototnya lemah. Ya ini bayi-bayi asfiksia nih. Artinya kegagalan dalam bernafas ya. Nah, kalau dibiarin bisa menyebabkan kematian pada bayi. Nah, tapi dilakukan langkah awal resusitasi. Nah, setelah dilakukan langkah awal resusitasi, ternyata didapatkan hasil bayinya bernafas. Kalau frekuensi jantungnya itu lebih dari 100 kali,
Dan warna kulitnya acrocyanosis. Warna kulit acrocyanosis itu adalah cyanosis di bagian akral ya. Jadi di badan-badannya ya, badannya itu udah warna merah, tapi di akralnya masih biru, kayak telapak tangan, telapak kaki itu masih biru. Tindakan bidan selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut adalah ada yang B, ada yang C ya. Ada yang ada lagi nggak jawabannya? Ada yang A, ada yang E. Nah, untuk soal nomor 5 bervariasi juga nih jawabannya. Kita lihat ya, ada tanda acrocyanosis, artinya oksigennya kurang ya. Karena kalau oksigennya itu cukup untuk satu badan, itu nggak ada yang namanya biru-biru teman-teman ya. Nah, pasti semuanya merah muda. Nah, penyebab biru pada ujung-ujung kaki atau pada telapak tangan, telapak kaki pada bayi itu akibat kurangnya pasokan oksigen di dalam darah ya. Nah, sehingga kira-kira mana nih? Kita lihat dulu ya bagannya, teman-teman. Di sini bagan. Nah, ini dia. Untuk bagan ini udah pernah aku share ya di grup Telegram. Silakan dibuka-buka lagi, teman-teman. Jangan males ya. Nah, jadi dilihat nih, bernafas atau menangis ya, tonusnya baik atau enggak ya. Nah, ternyata tidak ya. Nah, tadi kan dia bilang enggak nangis ya, tonus ototnya lemah. Lakukan langkah awal resusitasi. Nah, kemudian pastikan bayi hangat, atur posisi, keringkan bayi ya, stimulasi. Posisikan kembali. Nah, ini ada simbol bintang, kalian bisa baca nih keterangannya. Ya, ini bisa kalian baca sendiri. Nah, kemudian untuk observasi napas dan laju denyut jantung ya, teman-teman ya. Nah, kemudian dia tadi udah bernafas ya, kemudian dilihat lagi nih, kira-kira nafas spontannya gimana? Apakah ada distress napas, yaitu takipnu, retraksi dada, atau merintih? Nah, kemudian dilihat lagi yang sebelahnya, cyanosis sentral persisten tanpa distress napas. Nah, tadi dia napasnya udah baik ya, cuman dia acrocyanosis, teman-teman. Artinya ujung-ujung jarinya itu masih biru, atau telapak tangan, telapak kakinya juga masih biru. Nah, kita lihat ya, ada pertimbangkan suplementasi oksigen. Artinya apa? Yaitu tadi kekurangan oksigen atau pasokan oksigennya kurang di dalam darah sehingga menyebabkan acrocyanosis kayak gitu, teman-teman. Dan perlunya pemantauan SpO2, maka diperlukan pemakaian oksigen, teman-teman ya. Jadi bayinya itu perlu pemakaian oksigen kayak gitu. Nah, ini untuk waktu dari lahir ya. 1 menit pertama itu SpO-nya sekitar 60-70%. Itu target SpO preduktal ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, ini udah pernah aku share, kalian silakan buka lagi di grup Telegramnya. Nah, kita balik lagi ke soal. Ya, jadi di sini warna kulit acrocyanosis artinya apa? Masih kurangnya pasokan oksigen di dalam darah sehingga kita butuh pemberian oksigen ya supaya oksigennya cukup di dalam darah, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang A, teman-teman. Oke, ini dari 5 soal nih ada yang benar semua nggak? Kelihatan kayak soalnya gampang-gampang ya. Tapi masih ada yang salah juga. Oke, nggak apa-apa teman-teman yang salah. It's okay, tetap semangat terus ya. Yang penting nanti waktu ujian harus benar. Dan buat teman-teman yang misalnya mau gabung ke grup Telegram salah satu, oke teman-teman yang salah nih, salahnya pada nomor berapa? Boleh di komen di kolom komentar. Lanjut ya, kurang teliti bacanya. Oke. Lain kali nanti kalau waktu ujian aku harap kalian teliti ya teman-teman ya. Jangan sampai soal yang gampang itu jadi salah, tuh rugi banget poinnya. Nah, buat teman-teman yang misalnya gabung ke dalam grup Telegram, kalian silahkan follow Instagramnya Lolos ASN. Dan juga buat kalian yang mau gabung ke dalam grup Telegram ya, kalian bisa WA admin 1 di sini ya, WA admin 1. Kalau misalnya nggak terhubung sama WA-nya, kalian bisa DM aja Instagram Lolos ASN. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Dan besok kita nggak live ya teman-teman, karena aku jaga sore 2 harian. Jadi 2 harian ini, 2 harian ke depan itu nggak live ya teman-teman ya. Oke, segitu aja. Thank you so much buat kalian yang udah bergabung ke dalam live TikTok aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di next live. Bye-bye.